Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahajab edisi hari Rabu 15 Juni 2022 bertepatan dengan 15 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Soal Assalamualaikum Ustaz Said, mohon jawabannya dari pertanyaan kami. Semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz dan dakwah Ustaz dan pembuatan MCK tempat duduk dan lain-lain. Begini Ustaz, rumah saya agak jauh dari masjid. Agar dapat ikut salat jamaah fajar, kami harus bersegera sebelum adzan. Maka jika kami terlambat dan kehilangan salat 2 rakaat sebelum fajar, bisakah diqadha dan kapan waktu qadhanya? Bisakah ba'da salat fajar atau diundur waktunya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Seorang muslim jika bangun dari tidurnya ketika mendengar adzan fajar, maka baginya untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Jika mampu dia sholat di rumahnya, itu lebih baik. Sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit, afdalu sholati ahadikum fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat bagi seseorang itu sunnah di rumahnya, kecuali yang wajib. Maka maknanya sholat sunnah terbaik jika mampu di rumah, qobliyah, ba'diyah, laksanakan. Adapun sholat wajib, maka tidak boleh di rumah. Di dalam hadis ini illal maktubah, kecuali yang wajib, maka harus di masjid. Maka manhaj kita bahwa sholat berjamaah di masjid adalah wajib, sesuai dengan ucapan Allah, warka'u ma'ar raqi'in. Maka sholatlah, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Dan juga di hadis Abi Hurairah tentang permasalahan iqab bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah, disebutkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad hamamtu an uhriqa buyutan li haula al mukhallafin an salatil jamaah. Maka suatu hari Nabi di saat hendak salat dohirnya isya ataupun salat yang lainnya, maka dia mengatakan, aku telah berhimmah, maknanya telah berniat dan melaksanakan sebab, di mana dia mengatakan aku telah berhimmah, di mana seseorang menggantikan aku menjadi imam dan aku membawa kayu bakar dan menghampiri rumah-rumah mereka, orang-orang yang sholat di rumah-rumah mereka tidak mau berjamaah. Maka pendalilannya sholat jamaah wajib dikarenakan Nabi mengancam untuk membakar rumah. Alhasil permasalahan kita di sini bukan masalah itu, namun hadis Ubadah bin Samit mengatakan lebih baik sholat seseorang di rumahnya, maknanya sunnah, karena di istisna, di exception illal maktubah, kecuali yang wajib. Maka jika dia mampu setelah mendengar adzan yang kedua dari adzanil fajr untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di rumahnya, afdol. Namun menurut penanya tadi bahwa rumahnya agak jauh dan dia mungkin berjalan 300 meter, 400 meter, sekitar 10 menit jalan santai, karena tidak boleh tergesa-gesa di jalan ke masjid, seperti di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tusri'u ila shalah walakin as-sakinah
wal waqar. Tidak boleh kalian bergesa-gesa apalagi lari untuk mendapatkan rakaah dalam sholat, tetapi as-sakinah, agar pelan-pelan. Fa idza adraktumu fasallu wa idza fatatkum fa'atimmu. Maka kalian mendapati imam sholat, sholatlah. Jika ada yang kurang, ketinggalan satu rakaat, ya tidak apa-apa. Maka begitupun di sini. Mendengar adzan fajar, jika dia mampu untuk mengejar sholat berjamaah dan sholat di rumahnya, silakan. Misalnya ada kendaraan, meskipun lebih baik berjalan, namun karena kendaraan ini mempercepat agar dia bisa sholat berjamaah tanpa masbuk, maka semuanya yataqarrab ilallah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka lebih baik berjalan, namun untuk mencegah ketinggalan rakaat, naik motor, naik mobil, maka tidak apa-apa. Kemudian jika dia aglabudon, bisa mendapatkan sholat di rumah, ya sholat di rumah lebih baik. Namun jika tidak bisa mendapatkan sholat 2 rakaat di rumah, ya di masjid. Dan bisa melaksanakan di rumah meskipun jaraknya jauh tapi naik motor, itu pun dipergunakan. Alhasil kesimpulannya, jika dia mampu untuk melaksanakan 2 rakaat di rumah, lebih baik. Namun jika dia tidak bisa, maka berjalan sampai di masjid sholat 2 rakaat sunnah, itu pun tidak apa-apa. Yang jadi poin pertanyaan di sini adalah, bagaimana jika dalam keadaan terlambat, meskipun dia berusaha dan berusaha berjalan, kemudian sampai kepada pintu masjid, uqimatis shalah. Dan begitupun di saat dia sudah berusaha naik motor, kebetulan motornya mogok, maka dia harus turun memperbaiki dahulu. Akhirnya datang ke masjid, orang sudah mulai iqamatis shalah ataupun takbir. Maka di sini barakallahu fikum, kapan dia mengqadha as-shalah? Jawabannya, ada waktu terlarang dan ada waktu yang dibolehkan bagi dia untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum fajr. Waktu yang tidak diperbolehkan adalah di saat dia masuk ke masjid, kemudian dikumandangkan iqamatis shalah, kemudian dia nekat, cuman 2 rakaat, sholat 2 rakaat di pojok masjid. Masih pengaturan sawu sufufakum dan sebagainya. Akhirnya dia cepat-cepat Allahu Akbar di pojok masjid, dekat pintu masuk. Maka yang seperti ini tidak boleh sama sekali. Kenapa tidak boleh? Karena dilarang di dalam syariat. Seperti datang di dalam hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Jika seorang masuk ke masjid dan telah ditegakkan iqamatis shalah, maka tidak ada salat selain salat yang wajib. Maka tidak bisa mencuri-curi. Kadang-kadang di masjid yang besar seperti itu, iqamatis shalah terutama sebelum fajar, mereka sholat dekat pintu masuk 2 rakaat dengan cepat, karena masih iqamatis shalah, masih pengaturan shaf. Apalagi masjid yang besar ada 10 shaf, istawu sawu sufufakum dan sebagainya. Maka di sini tetap tidak boleh. Sesuai dengan hadis Abi Hurairah tadi, jika telah dikumandangkan iqamatis shalah,
fala salata, la di sini la nafilil jins, la salata, maka i'rab salata ismun la yang mana dia nakirah, la salata ilal maktubah, tidak diterima salat apapun kecuali hanya salat wajib saja. Maka salat sunnahnya tidak boleh di sini. Dan masih datang dari sahabat yang lain, dari Ibnu Buhainah, sahabat yang kedua. Kalau tadi dari Abi Hurairah, sekarang dari Ibnu Buhainah. Nanti akan saya tanya di akhir pelajaran. Uqimatis shalatus subuh, fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal muadzin yuqimu, faqala atusalli subh arba'an. Maka di sini pun kasusnya sama seperti hadis Abi Hurairah, namun di sini ada ceritanya. Dikatakan oleh Ibnu Buhainah bahwa dikumandangkan iqamati shalah di masjid dan Nabi telah siap untuk menjadi imam. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli, maka Nabi melihat seseorang hendak melaksanakan sholat, yang sholatnya sunnah. Tentunya dia mendahului Nabi agar ingin sholat sunnah dulu. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Atusalli subh arba'an, apakah kamu mau sholat fajar 4 rakaat? Ucapan Nabi, apakah kamu mau sholat fajar, maknanya sholat wajib fajar. Kenapa? Karena setelah iqamati sholat tidak ada sholat sunnah lagi. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi, apakah kamu mau sholat sunnah fajar 4 rakaat? Ini menandakan bahwa tidak ada sholat sunnah lagi. Dan sahabat ini mungkin ingin mendapatkan sholat 2 rakaat sunnah, maka dilihat oleh Nabi dan dikatakan, apakah kamu mau sholat fajar 4 rakaat? Disebutkan di sini bahwa kalimat sholat fajar maknanya sholat yang wajib, tidak boleh sholat sunnah lagi setelah iqamati sholat. Maka dari 2 hadis ini, dari Abi Hurairah dan Ibnu Buhainah, yang keduanya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjadi larangan siapapun masuk ke masjid telah dikumandangkan iqamati sholat atau saat dikumandangkan iqamati sholat, la sholata illal maktubah, tidak boleh sholat kecuali yang wajib. Maka ini waktu yang pertama, waktu yang dilarang. Kemudian kita berpindah kepada waktu yang boleh mengqadhanya. Kapan boleh mengqadhanya? Ada 2 tempat. Tempat yang pertama boleh mengqadhanya adalah di tempat yang benar. Kapan itu? Mengqadha setelah matahari naik, telah terbit matahari, dan di situ mulai waktu sholat duha. Maka di saat matahari mulai terbit sepenggalahan sampai kepada menjelang duhur, maka di situ waktu untuk mengqadha lebih baik. Ini waktu halal, waktu yang boleh mengqadha yang pertama. Mana dalilnya? Telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rak'atail fajr falyusallihima idza tala'atis syams." Barang siapa yang ketinggalan dan tidak salat 2 rakaat sunnah fajar, falyusallihima, maka salatlah kedua rakaat tersebut idza tala'atis syamsu, jika mulai terbit matahari. Maka menunggu sampai terbit matahari, dan waktunya luas, mulai dari waktu duha sampai jam 10, 11, terserah.
Lalu bagaimana kedudukan hadis Tirmidzi ini? Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, sanadnya hadatsana Qatadah an Nadhr ibni Anas an Bashir ibni Nuhayd an Abi Hurairah. Mahalu hadas sanad barakallahu fikum. Sanad ini bagaimana keadaannya? Sahih, dhaif, fi ma asma'ukum. Indak ya Hudzaifah, mahalu hadas sanad akhrajahu Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban hadatsana Qatadah an Nadhr ibni Anas an Bashir ibni Nuhayd an Abi Hurairah. Man lam yusalli rak'atil fajr falyusallihima idza tala'ati syams. Mahalu sahih atau dhaif? Ma tadri. Hadal hadis dhaif. Fihi Qatadah. Malakanta Qatadah qultu lak daiman huwa mudallis. Wantabih al-an ala riwayati Qatadah an Nadhr ibnu Anas. Idan dhaif. Lianna Qatadah mudallis wa yu'an'in. Fahimta ya Hudzaifah? Mungkin Muhammad hakada mahalu hadas sanad dhaif. Limada? Lianna fi Qatadah mudallis. Aywah, wa huwa yarwi biman bi'an ana. Hada lazim. Idza kana rawi mudallis lakin yaqul sami'tu hadatsana ma fi muskilah. Indak ya Abdurrahman, mahalu hadas sanad. Hadatsana Qatadah an Nadhr ibn Anas an Bashir ibn Nuhayd an Abi Hurairah, bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang belum salat 2 rakaat sebelum fajar agar salat setelah matahari terbit. Mahalu dhaif. Kenapa? Lianna yujadu Qatadah wa huwa yarwi bi'an'anah. Bahwa mudallis yarwi bi'an'anah. Baik. Maka sanad ini dhaif. Namun alhamdulillah telah datang sanad yang lain menjadi mutaba'ah. Wa hadha sanad atsani mutaba'ah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Maka sama dari Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Marwan ibnu Muawiyah an Yazid ibni Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Lafadznya hampir sama, bahwa Nabi Muhammad SAW ini perlakuan Nabi nama an rak'atil fajr. Nabi ketiduran dari 2 rakaat sebelum fajar. Faqadahuma ba'da ma tala'ati syams. Maka Nabi mengqadanya setelah matahari terbit, bukan langsung setelah ba'dal fajr. Maka di sini maknanya sama, bisa dijadikan mutaba'ah, namun di sini adalah fi'il Nabi sendiri. Kalau tadi hadis yang pertama ucapan Nabi, barang siapa yang ketiduran dari 2 rakaat sebelum fajar maka mengqadanya setelah matahari terbit. Di hadis Ibnu Majah dari Abi Hurairah dengan lafaz Nabi sendiri yang ketinggalan 2 rakaat sebelum fajar ketiduran, dan Nabi membayarnya setelah matahari terbit. Maka syahidnya di sini hadis yang kedua dari Ibnu Majah dikarenakan dhaif juga dikarenakan ada Abi Hazim. Dan Abi Hazim yang meriwayatkan dari Abi Hurairah an Abi Hurairah an Abi Hazim an Abi Hurairah. Abu Hazim di sini adalah Abu Hazim Ibnu Sakhr Al-Bajali. Maka dia masyhur dengan kunyah Abu Hazim. Mahalu telah disebutkan oleh para ulama seperti Abul Hasan Al-Fasi, la yu'raf haluhu, tidak diketahui keadaannya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di kitabnya At-Taqrib Mastur, yakni majhulul hal. Maka sanad ini dhaif dikarenakan rawi ini majhulul hal. Muridnya di sanad ini Yazid ibnu Kaisan, dan muridnya yang lain juga anaknya Utsman
namun tidak ditausik oleh siapapun. Maka rawi ini majhulul hal. Wallahu alam bisa naik dengan derajat Qatadah di hadis awal dari Imam Tirmidzi. Dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi, wallahu a'lam. Maka dari sini bisa dijadikan pendalilan dari dua riwayat ini bahwa barang siapa yang ketinggalan sholat fajar 2 rakaat sebelum fajar, maka bisa dibayarnya setelah fajar menyingsing, setelah matahari sepenggalahan. Mulai masuk waktu duha, bisa jadi jam 7, jam setengah 8, jam 9, terserah. Maka ini cara yang pertama, di waktu yang diperbolehkan. Cara yang kedua, apakah boleh langsung setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,